Tsumma sa'ala an alim ahli ardi, kemudian bertanya kepada orang yang mengerti yang lain. Fadula ala rajulin alimin, kemudian ditunjukkan kepada orang yang alim. Faqala innahu qatala mi'atan nafsin, kemudian disampaikan bahwa dia telah membunuh jiwa berapa? 100 mi'ah, 100, bukan 99 lagi, 100. Falahu min taubatin, apakah dia masih punya pintu taubat? Faqala na'am, masih ada loh. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, apa yang menghalangi taubat? Nah, tidak ada, asalkan ada kemauan, niat yang serius. Intolik ila arti kada wa kada, Anda pergi ke tempat ini ditunjukkan. Nah, ya, fa inna biha unasan ya'budunallah, di sana ada masyarakat yang menyembah Gusti Allah, mengabdi kepada Allah Ta'ala. Fa'budillah ma'hum, kamu mengabdi menyembah kepada Allah bersama mereka. Nah, didawai begitu oleh orang alim itu. Wala tarji ila artika fa innaha ardu sau, kamu jangan balik ke tempatmu lagi karena tempatmu itu sudah dipenuhi dengan keburukan. Ngaten. Dah di sana dah. Beribadah menyembah Gusti Allah bersama masyarakat di situ. Fantalaqa hatta idza nasabat tariq atahul maut. Berangkat Bapak Ibu. Udah niat taubat, ya, pengen berubah sesuai dengan arahan orang alim itu, dia berangkat. Nah, idza nasabat tariq, di tengah jalan atahul maut, ternyata maut menjemputnya. Masya Allah, ya, ternyata maut menjemputnya. Jadi yang menjemput kita ini maut, bukan kita menjemput maut, kita dijemput maut. Qur'annya bilang begitu, ya, Qur'annya bilang jika maut telah menjemput Anda, ya kan? Nah, bukan kita menjemput maut. Kalau kita menjemput maut, bisa saja kita mengelak, wis gak usah dijemput, ya kan? Nah, maut itu gak usah dijemput, cik pelaku dewe lah kan gitu. Nah, ini ndak, maut yang jemput kita. Ini jelas di tengah jalan maut menjemputnya. Ya, fakhtasamat bihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab, maka terjadi perdebatan sengit antara malaikat rahmah dan malaikat azab. Perdebatan sengit ini dibuat rebutan, iki bagianku, ini bagianku, iki bagianku. Wah, wis. Faqalat malaikat rahmah berdalil, ja'a taiban mukbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Ini orang ja'a taiban, telah datang di tempat itu dalam keadaan taiban, bertaubat dia. Mukbilan bil qalbihi, dia tulus ikhlas menjalani wasilah agar diterima ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Nah, itu malaikat rahmat, dalilnya begitu. Wa qalat malaikatul azab, kemudian malaikat azab juga menyampaikan hujah, innahu lam ya'mal khairan qattu, dia belum melakukan kebaikan sedikit pun. Nah, gitu. Belum beramal baik sedikit pun, masih berjalan, ya kan? Nah, masih berjalan, durung nyampe. Ya upama kata sholat durung wudu sian, durung wudu wis mati, ya kan? Jangankan takbir, durung wudu durung, ya itu maksudnya, ya. Jadi malaikat azab menyampaikan begitu, innahu lam ya'mal khairan qattu,
Fa'atahum malakun fi surati adami wa ja'aluhu bainahum ay hakaman. Baru didatangi malaikat yang lain yang kemudian berupa wujud sebagai manusia yang menjadi hakimnya. Dihakimi juga malaikat dua ini. Ya, maksudnya berarti apa? Diberikan keadilan. Faqala dengan mengatakan kisu ma bainal ardiyin, ukurlah ya panjang tanahnya itu, ukur yang dilewati orang itu. Fa ila ayyatihima kana adna fahuwa lahu, ukur antara setatnya kemudian sampai tengah. Di tengah perjalanan tadi, tengah sampai akhir. Nah, jadi di antara dua tempat itu mana yang lebih dekat? Waqasu fawajatuhu adna ilal ardillati aroda. Kemudian diukurlah, didapatinya ternyata lebih dekat kepada tanah yang akan dituju. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala man ihtada wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi' as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Para jamaah kaum muslimin muslimat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita sebagai hambanya, baik nikmat iman, nikmat amal solih maupun nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul karena nikmat-nikmat tersebut. Semoga nikmat itu membawa berkah bagi kita semuanya, dan pada akhirnya kita dimasukkan dalam hamba-hambanya yang muttaqin, ada yang bertakwa, yang tentunya harapan kita dengan takwa itu Allah berkenan memasukkan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga yaumul qiyamah. Para jamaah rahimakumullah, tidak terasa ya, kita lewati 2 bulan ya. Jadi saya ngisi terakhir bulan Sya'ban, Raya Sya'ban. Kita lewati Ramadan, Syawal. Kita kembali untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih melanjutkan tema yang kedua, yaitu At-Taubah, tentang taubat. An Abi Musa Abdillah ibni Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Musa Abdullah ibnu Qais al-Ash'ari, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda beliau, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, rawahu Muslim. Nabi memberikan informasi yang penting bagi kita sebagai umatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yabsutu, membentangkan, membuka lebar-lebar, yadahu, tangannya. Ya, kalau tangannya Allah taala berarti rahmatnya, begitu. Bukan tangan seperti kita ini. Membuka lebar-lebar rahmatnya kepada siapa? Bil laili, pada waktu malam hari. Untuk siapa? Liyatuba musi'un nahar, bagi pihak manapun yang pada siang harinya melakukan dosa. Kemudian ya tuba, memohon maaf, ampun alias taubat. Ya, Allah membuka lebar-lebar tangannya, rahmatnya bagi orang yang pada waktu siangnya melakukan dosa kemudian bertaubat, maka di malam harinya Allah berikan rahmat baginya. Begitu pula Allah membuka lebar-lebar tangannya, rahmatnya bin nahar, pada waktu siang hari. Liyatuba musi'ul laili, untuk orang yang pada waktu malam melakukan dosa kemudian bertobat, siang harinya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, terus berlangsung begitu setiap harinya hingga matahari terbit dari sebelah barat. Berarti hingga mendekati hari kiamat atau hingga hari kiamat tiba. Allah selalu membuka, ya, membuka rahmatnya untuk menerima taubat hambanya.
akan diterima pada malam hari kalau siang harinya melakukan dosa kemudian bertaubat. Akan diterima siang hari oleh Allah Ta'ala kalau hambanya pada waktu malam berbuat dosa kemudian bertaubat. Masya Allah. Kesempatan inilah Bapak Ibu yang tidak boleh kita sia-siakan. Makanya pengantarnya kita harus sering-sering baca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Nah, itu pengantar kita untuk tobat, minta ampun, istighfar. Sering-seringlah kita mohon ampun, istighfar. Berarti kita sadar bahwa kita kapan saja, di mana saja bisa berbuat dosa, berbuat salah, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Yang paling banyak yang mana? Tidak disengaja. Nah, yang paling banyak. Dan itu biasanya tidak terhitung, ya. Artinya tidak kita hitung biasanya, ya. Nah, sehingga hitungan kita mesti setiap hari itu dihitung-hitung kok banyak baiknya lah itu, ya. Karena apa? Yang nggak sengaja itu nggak terhitung, ya Pak. Nah, sing disengaja itu yang dihitung, dan itu berarti kalau nggak disengaja ya nggak terhitung. Makanya apik terus, ya kan? Nah, sehingga untuk menghindari itu maka kita harus sering-sering istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah tidak seperti kita. Ya. Kita hambanya ini kalau sesama ya saudaranya kadang-kadang sudah tidak dibuka, Pak, pintu maaf, ya. Alias dengan kata apa? Tiada maaf bagimu. Masya Allah, itu kita kan begitu, ya. Sampai diciptakan lagu kan gitu. Tiada maaf bagimu. Nah, itu kalau kita, Allah Ta'ala tidak, ya, sayang kepada hambanya. Makanya punya sifat apa? Rahman dan Rahim. Itu sayangnya Gusti Allah Ta'ala itu tiada terkira, tidak ada bandingannya. Kita sayang kepada anak pun masih ada batasnya. Gusti Allah sayang kepada hambanya tidak ada batasnya. Baik, berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Kanjeng Nabi bersabda, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslim. Ini kabar gembira Bapak Ibu, ya, kabar gembira. Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, taballahu alaihi, maka taubatnya diterima oleh Allah. Masya Allah. Jadi jangan sampai apa iya ya Gusti Allah nerima tobat saya, jangan. Ini jelas, ya, Kanjeng Nabi yang dawuh, ya, barang siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum matahari terbit dari sebelah barat, sebelum kiamat, taballahu alaihi, maka Allah menerima dan memaafkan padanya dosa apa saja, ya, dosa segala macam dosa, ya. Hanya saja perlu diperhatikan jangan sampai menyengaja mengulang-ulang. Nah, ini
mengulang-ulang ya. Kayak makan lombok. Nah, tuh. Pada waktu makan cabai lombok pedes seakan-akan kapok. Cuma dikatakan kapok lombok. Karena apa? Ternyata tidak hanya pada waktu itu, nanti begitu lagi. Nah, nanti begitu lagi. Wis kemarin itu lo kepedesan itu lo, wah ya, wow, ya wis. Pokok kapok aku, masya Allah, pedes iku. Ini jenenge rawan setan, ternyata pedesnya kayak setan. Ya, ada juga mie setan, mie setan. Ya. Jenenge wis menakutkan ya. Ternyata diambil dari pedesnya. Kayak ngerti-ngerti wae setan pedes ya. Oh. Ternyata ke situ lagi ya. Temannya, ayo tak ajak. Ke situ lagi. Padahal kemarin itu ada kepedesan. Nah itu. Nah, dosa jangan sampai seperti itu. Ya. Jangan sampai disamakan dengan kapok lombok. Nah, ya, jadi harus kita serius ya, bahwa ketika kita sudah tahu ya, kemudian ini membawa kepada kemarahan Allah, kemurkaan Allah, kita sadari, kita hati-hati gitu, hati-hati, jangan sampai menyengaja lagi gitu. Jadi Gusti Allah akan selalu terbuka dan menerima taubat hambanya. Berikutnya wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Ya, dari sahabat ya, Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab. Nah, ada Ibnu Umar, ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, menyampaikan dawuh Kanjeng Nabi. Apa dawuhnya? Innallaha azza wa jal yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Sesungguhnya Allah Ta'ala Azza wa Jalla menerima taubat hambanya malam yugharghir, selama nyawanya tidak berada di kerongkongan. Allah menerima taubat hambanya selama nyawanya tidak berada di kerongkongan. Kalau sudah berada di kerongkongan, nah ini berarti sudah tidak diterima, batasnya di situ. Apa maksudnya nyawa sudah di kerongkongan itu? Sudah nazak. Seperti yang dialami oleh siapa? Fir'aun. Nah, Fir'aun itu ternyata pada waktu tenggelam dia akan mengejar Musa. Ya, Musa memukul tongkatnya, lautan terbelah dua, kanan kiri. Dia jalan seperti jalan raya. Kejar Fir'aun. Nah, ketika di tengah-tengah lautan jadi satu, maka tenggelamlah namanya Fir'aun dan bala tentaranya. Pada waktu tenggelam, hab itulah kemudian dia mengimani, ya, amantu bi Rabbi Musa.
diabadikan dalam Al-Quran, Pak. Selamanya dia tidak mengakui. Selamanya, wong dia itu mengklaim dirinya Tuhan kok. Berarti tidak ada lagi Tuhan lain selain dia. Fir'aun itu. Jadi bukan sekedar klaim raja dia. Bukan hanya mengklaim raja, tapi dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang layak bukan hanya ditaati tapi disembah. Pada saat tenggelam wis hab-hab, artinya berarti ini nyawanya sudah di kerongkongan. Wis tinggal matinya gitu aja. Ya. Tidak ada kemungkinan hidup, tinggal matinya. Dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman percaya dengan Tuhan Musa. Berarti Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sudah tidak diterima, Pak. Andaikan diterima, iman itu walaupun ya sebesar apa dosanya itu diampuni Gusti Allah. Kenapa? Karena dianggap nol. Itu. Karena nggak diterima ya tetap penghuni neraka. Itu namanya malam yughorgir, selama nyawa tidak berada di kerongkongan. Artinya sudah mau mati baru nyadar. Nah, itu berarti apa? Peringatan. Ojo sampai tobatiku nunggu lek wis nazak, maksudnya begitu, ya. Nunggu lek wis kate mati, jangan. Ya. Walaupun nggak berkata gitu, kadang-kadang perkataannya nanti kalau sudah tua ya meh podo ya mirip-mirip saja lah ya. Sekarang pumpung masih muda iki wis enten-enten oh ya kan gitu. Kita habis-habiskan ya. Kenikmatan dunia itu kita habis-habiskan, nanti kalau sudah tua kita baru tobat. Nah, itu sama sebenarnya. Benar. Iya kalau sampai tua itu pertanyaannya ya. Nah, kalau nggak sampai tua, nah, ya urusan mati ini ya ternyata rahasia betul Gusti Allah. Wis gak pandang siapapun, apakah tua apa muda, ya lek laki apa ganteng apa elek is podo nasibe. Perempuan cantik apa enggak cantik, engko terus sing elek sik enggak. Ya. Ya, sing elek sik sing didupuk ya enggak. Ya, nah contohnya yang sederhana ini, nah, putranya Pak siapa yang sekarang viral ini? Ya, oke, ya. Coba bayangkan ya, putra kesayangannya satu-satunya, di anak loro sitok dijupuk ya. Sudah mau memetik ibaratnya itu ya hasilnya, sudah mau buah, dipanggil Gusti Allah. Itu coba. Tidak ada yang nyangka, dia juga pinter berenang, ya kan? Nah, mau apa lagi? Nggak ada yang tahu. Nah, ya, kita doakan semoga beliau husnul khotimah, ya. Nah, dari tanda-tandanya, dari asar-asar yang ditinggalkannya, insya Allah, kan gitu. Kita sebagai saudara itu begitu, Pak ya. Kita mendoakan saudara muslim mukmin. Kalau bisa gitu ya, kita kapan saja kita punya athar yang baik sehingga orang juga bisa menjadi saksi gitu. Saksi kita misalnya aktif di masjid, ya saksi, nggih. Makanya kadang-kadang lek orang meninggal itu ya, jenengan saksikan ya, ini bapak fulan ini baik, ayo gitu ya. Nah, kalau bapaknya itu enggak baik Pak, baiknya itu lirih biasanya ya. Baiknya lirih ya, juga enggak kompak ya kan. Nah, kenapa? Ada yang geruntel ya, sopo sing ngomong. Geruntel itu biasanya enggak muni biasa ya. Nah, sing baik itu keluarganya biasanya nggih. Oh, buanter baik. Sing liyane baik opo lah. Nah,
Coba yang lain semua menyaksikan dan betul-betul bersama-sama, langsung kompak. Nah gitu. Itu baru tanda-tanda zahir yang ya, jadi bisa kita saksikan gitu loh. Ya. Apalagi yang misalnya penjahat itu mati itu loh, gak innalillah itu. Ya, naudzubillah. Ya, masya Allah. Aku berlindung kepada Allah darinya loh. Masya Allah, ya. Dan tambah suka, tambah seneng. Wis berarti apa? Salah satu dari setan manusia sudah dipanggil Allah lah ngono. Ya Allah, ini baru di dunia itu sudah mendapatkan predikat kayak begitu. Ya, berikutnya wa an Abi Sa'id Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fasa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rahibin fatahu faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubatin faqala la faqatalahu fakammala bihi mi'atan thumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rajulin alimin faqala innahu qatala mi'atan nafsin fahallahu min taubatin faqala na'am wa man yahulu bainahu wa baina taubati an intalik ila ardin kadza wa kadza fa inna biha unasan yabdullah ya ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardus saw. Ada kisah Bapak Ibu ini ya. Nabi mengatakan ada orang sebelum kamu ya, seseorang laki-laki yang qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, yang pernah menjadi jagal manusia, pembunuh kelas kakap yang menghabisi 99 nyawa. Apa keakeh 100 kurang 1 99 nyawa. Kanjeng Nabi yang cerita niki. Ya, kemudian fasa'ala an a'lami ahli ardi. Ya, dia bertanya kepada orang yang mengerti. Ya, orang yang mengerti. Ustadz lah begitu. Fadula ala rohibin fatahu, kemudian ditunjukkan ke seorang rohib. Nah, ini orang sebelum kamu bisa jadi bukan Islam ya, karena apa? Ditunjukkan kepada seorang rohib, nah, pendeta. Fatahu, dia mendatangi pendeta itu. Ya, faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubatin, nyampaikan ya bahwa saya telah membunuh jiwa 99, apakah masih ada taubat bagi saya? Jawaban rohib, la, tidak ada. Faqatalahu fakamala bi mi'atan. Setelah mendapatkan jawaban tidak itu, langsung pendetanya dibunuh sekalian, Pak. Genep 100. Sekadung mangkel ini ya. Tsumma sa'ala an alim ahli ardi, kemudian bertanya kepada orang yang mengerti yang lain. Fadula ala rajulin alimin, kemudian ditunjukkan kepada orang yang alim. Faqala innahu qatala mi'atan nafsin, kemudian disampaikan bahwa dia telah membunuh jiwa berapa? 100 mi'ah, 100. Bukan 99 lagi, 100. Fahallahu min taubatin, apakah dia masih punya pintu taubat? Faqala na'am, masih ada loh.
Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, apa yang menghalangi taubat? Nah, tidak ada, asalkan ada kemauan, niat yang serius. Intolik ila arti kata wa kata, Anda pergi ke tempat ini ditunjukkan. Nah, ya, fa inna biha unasan ya'budunallah, di sana ada masyarakat yang menyembah Gusti Allah, mengabdi kepada Allah Ta'ala. Fa'budillah ma'hum, kamu mengabdi menyembah kepada Allah bersama mereka. Nah, didawai begitu oleh orang alim itu. Wala tarji ila artika fa innaha ardu sau, kamu jangan balik ke tempatmu lagi, karena tempatmu itu sudah dipenuhi dengan keburukan. Dah di sana dah beribadah menyembah Gusti Allah bersama masyarakat di situ. Fantalaqa hatta idza nasabat tariq atahul maut, berangkat Bapak Ibu, udah niat taubat, ya, pengen berubah sesuai dengan arahan orang alim itu, dia berangkat. Nah, idza nasabat tariq, di tengah jalan atahul maut, ternyata maut menjemputnya. Masya Allah, ya, ternyata maut menjemputnya. Jadi yang menjemput kita ini maut, bukan kita menjemput maut, kita dijemput maut. Qur'annya bilang begitu, ya, Qur'annya bilang jika maut telah menjemput Anda, ya kan? Nah, bukan kita menjemput maut. Kalau kita menjemput maut, bisa saja kita mengelak, wis gak usah dijemput, ya kan? Nah, maut itu gak usah dijemput, cik pelaku dewe lah, kan gitu. Nah, ini ndak, maut yang jemput kita. Ini jelas di tengah jalan maut menjemputnya. Ya, fakhtasamat bihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab, maka terjadi perdebatan sengit antara malaikat rahmah dan malaikat azab. Nah, perdebatan sengit ini dibuat rebutan, iki bagianku, ini bagianku, iki bagianku. Wah, wis. Faqalat malaikat rahmah berdalil, ja'a taiban mukbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Ini orang ja'a taiban, telah datang di tempat itu dalam keadaan taiban, bertaubat dia. Mukbilan biqalbihi, dia tulus ikhlas menjalani wasilah agar diterima ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Nah, itu malaikat rahmat, dalilnya begitu. Wa qalat malaikatul azab, kemudian malaikat azab juga menyampaikan hujah, innahu lam ya'mal khairan qattu, dia belum melakukan kebaikan sedikit pun. Nah, gitu, belum beramal baik sedikit pun, masih berjalan, ya kan? Nah, masih berjalan, durung nyampe. Ya upama kata sholat durung wudu sian, durung wudu wis mati, ya kan? Jangankan takbir, durung wudu durung, ya itu maksudnya, ya. Jadi malaikat azab menyampaikan begitu, innahu lam ya'mal khairan qattu. Fa'atahu malakun fi surati adami wa ja'aluhu bainahum ay hakaman, baru didatangi malaikat yang lain yang kemudian berupa wujud sebagai manusia yang menjadi hakimnya. Dihakimi juga malaikat dua ini, ya, maksudnya berarti apa? Diberikan keadilan. Faqala, dengan mengatakan kisu ma bainal ardiyin, ukurlah, ya, panjang tanahnya itu, ukur yang dilewati orang itu.
fa ila ayyatihima kana adna fahuwa lahu. Ukur antara startnya kemudian sampai tengah, di tengah perjalanan tadi, tengah sampai akhir. Nah, jadi di antara dua tempat itu mana yang lebih dekat? Wapasu fawajaduhu adna ilal ardillati aroda. Kemudian diukurlah, didapatinya ternyata lebih dekat kepada tanah yang akan dituju. Nah, berarti sudah dekat ya daripada ya sebelumnya. Nah, faqabadathu malaikatur rahmah, baru kemudian legowo malaikat adabnya legowo. Kalau udah begitu ya sudah bagianmu digowo Pak oleh malaikat rahmat, berarti ya menjadi penghuni surga. Begitu, masya Allah. Ini kekuatan taubat, kekuatan taubat. Belum beramal apa, tapi memang sudah punya azam, ya tekad, gitu. Ya, walaupun membunuh jiwa segitu, ya, ternyata pintu taubat Gusti Allah tidak ditutup, masih terbuka. Bukan berarti kemudian sampai bandingkan, kalau begitu dosaku si enteng, lo jangan begitu ya. Nah, iku lo dosane sak gitu itu lo, sik dibuka Gusti Allah, sik dadi dibawa malaikat rahmat. Ternyata aku gak tahu bunuh orang. Aku mek ngerasani orang, lo ngerasani orang bendino ya. Nah, coba ya, berat juga itu. Nah, ya, nanti lah menjadi orang yang muflis ya, ya orang yang bangkrut. Bahaya, hati-hati, kita diancam menjadi orang yang muflis alias bangkrut. Nabi pernah tanya itu kepada para sahabat, tahukah Anda siapa orang yang bangkrut itu? Ya, sahabat nyampaikan ya sesuai dengan ya definisi yang mereka ya miliki. Oh, bangkrut itu orang yang sudah nggak punya harta, ngono jawabannya. Ya, ada yang jawab orang yang rugi ketika berdagang. Nah, oke. Jawab Nabi, bukan, ya, bukan. Orang bangkrut itu orang yang besok datang di hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala baca Quran, pahala sedekah, dibawa semua, yakin dia masuk surga. Ternyata di sana sudah dicegati orang-orang yang pernah disakiti. Nah, lo langsung ini dulu ngambil harta saya, ini dulu mencaci maki saya, ini dulu kerasani terus saya, lus sampai habis. Kalau dituker antara pahala sholat, puasa, zakat sampai haji, habis buat nutupi dosa-dosanya, ternyata malah kurang. Itulah namanya bangkrut. Maka tidak jadi masuk surga, malah masuk neraka. Naudzubillah. Hati-hati Bu, gitu loh. Hati-hati, bisa jadi posone gak mari-mari Senin Kemis ya. Nah, pengajian melu terus, ikut terus, ya kan? Sholat malamnya gak prai-prai, duha lancar, ya. Baca Quran lancar, bisa masuk neraka, bisa, yaitu tadi kategorinya, ya. Kalau masuk orang yang bangkrut. Nah, naudzubillah, hati-hati. Makanya kita selalu harus
ya waspada. Ingat pokoknya wis gak disukai Gusti Allah, gak disukai Nabi, astagfirullahaladzim. Begitu sudah. Ingat itu. Ya. Supaya ya, kita ini tidak kemudian yakin ya. Yakin ya. Apa enggak boleh yakin? Boleh ya. Nah, asalkan hati. Ngoten. Ya, berikutnya, jadi kita selesaikan malam ini bab taubat. Bulan depan kita akan ganti bab tentang as-sabr, sabar. Oke, ya. Wa an Abi Nujaid bidhamin nun bi fathil jim Imran ibni Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma ana imra'atan min Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya hubla minaz zina. Dikisahkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abi Junaid ya, Imran ibnu Husain al-Khuzai, bahwa suatu ketika ada seorang perempuan dari suku Juhainah, seorang perempuan dari suku Juhainah mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahya hubla minaz zina. Dia sedang hamil dapat dari berzina. Naudzubillah. Jadi wanita ini datang menghadap Nabi dalam keadaan hamil. Hamilnya itu hasil dari berzina. Faqalat, dia mengatakan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Aku telah melanggar Gusti Allah berzina. Fa'aqimhu haddan alayya. Hukumlah saya. Masya Allah. Jadi minta dihukum kepada Nabi. Fada'an nabiyyu radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam ya. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Nabi memanggil walinya. Nah, wali wanita itu. Faqala ahsin ilaiha. Kamu ramut wanita ini. Ya, kamu ramut dengan baik. Ya. Fa idza wada'at fa'tini biha. Nanti kalau sudah melahirkan, datangkan ke sini. Nabi pesan kepada walinya agar diramut, agar dipelihara dengan baik, ya. Kemudian sampai melahirkan, kalau sudah melahirkan, tolong ajak ke sini, datangkan ke sini menghadap beliau lagi. Fa'ala, maka dikerjakan. Setelah itu pulang bersama walinya wanita ini, kemudian fa'amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam fasuddat 'alaiha thiyabuha thumma amara biha farji'at. Setelah melahirkan langsung, Pak. Setelah melahirkan ya dengan selamat anaknya, kemudian dibawa menghadap Kanjeng Nabi. Baru Kanjeng Nabi memerintahkan untuk dirajam, dihukum mati. Nah, itulah hukuman Islam. Siapapun yang berzina, ya, nah, hukuman Gusti Allah sudah ada dalam Al-Quran. Kesadaran yang sangat tinggi, minta dihukum, dan tahu dia hukum Islam rajam, dia tahu. Ya, summa shalla 'alaiha. Setelah itu, setelah dirajam terus meninggal, Nabi mensolatinya. Coba, nggih, disolati Kanjeng Nabi. Faqalahu Umar tahu persis wong dekat Kanjeng Nabi. Maka kemudian mengatakan kepada Nabi, "Tusolli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat."
kenapa engkau mensolatinya ya Rasul sedangkan dia berzina? Nah, ngaten pertanyaannya. Logis ya? Logis sekali. Faqala laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli Madinah lawasi'athum wa hal wajadta afdala min anjadat binafsiha lillahi azza wajal. Kanjeng Nabi mendengar Umar begitu, ya Nabi, kenapa engkau mensolati dia sedangkan dia berzina? Apa jawaban Nabi? Ketahuilah, laqad tabat taubatan, dia telah bertaubat. Nah, dengan suatu taubat yang seandainya diukur, dibagi taubatnya dengan taubatnya orang 70 orang Madinah, sampai ngoten. Dia telah bertaubat yang taubatnya itu kalau dibandingkan dengan 70 penduduk Madinah, lawasi'athum, masih lebih tinggi daripada 70 orang Madinah, sampai ngoten. Wal wajadta afdala min anjadat binafsiha. Apakah kamu menemukan orang yang lebih mulia, lebih afdal daripada orang yang sudah masrahkan diri kepada hukum Allah Subhanahu wa taala? Rawahu Muslim. Jadi jelas bahwa taubatnya hamba ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas, dan juga dengan pengharap ya daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerima. Ya, orang yang beriman itu kalau salah ya langsung, termasuk ketika berbuat dosa besar pun seperti itu. Ya, bukan hanya orang wanita ini, ada juga ya orang laki-laki di saat Maji masih ada. Ya, namanya Ma'is al-Aslami. Ya, Ma'is al-Aslami juga begitu. Ya, jadi dia tergoda setan kemudian berzina, langsung dia sadar, istighfar, menghadap Kanjeng Nabi, minta disucikan, artinya minta dirajam. Coba dirajam, hukuman rajam itu ya mati, Pak. Nah, coba hukuman mati. Tapi paham bahwa hukum Islam itu kalau diterapkan memiliki dua keutamaan. Satu, penebus dosa pelakunya. Ya. Sehingga di akhirat tidak lagi mendapatkan siksa gara-gara perbuatan dosa di dunia, sudah tertebus ketika diterapkan hukuman baginya, hukum Gusti Allah. Yang kedua adalah sebagai pencegah bagi yang melihatnya. Nah, itu loh ya, orang kalau melanggar aturan Gusti Allah ya hukumannya berat, ya kan? Nah, hukumannya berat, jangan sampai meniru. Kalau meniru ya berarti Anda rela ya, Anda membunuh diri Anda sendiri, karena apa? Akan dihukum dengan hukuman yang ya berat ya, sampai hukuman mati. Masya Allah. Dan ternyata Kanjeng Nabi mensolati, dan ketika Umar bin Khattab bertanya, kenapa engkau mensolati sedangkan dia zina? Ternyata taubatnya itu kalau dibandingkan dengan 70 orang Madinah masih tinggi dia. Masya Allah. Kenapa? Ya, karena pasrah kepada hukum Gusti Allah. Sudah mengakui salah, pengen disucikan dengan menerima hukuman Gusti, enggak dilihat lagi, sudah tinggalkan dunia. Dia menghadap Robnya dalam kondisi yang sudah diterima taubatnya. Masya Allah. Okay. Nah, tinggal dua hadis ya. Berikutnya, wa Ibnu Abbas
Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol lau anna li ibni adama wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani. Ini perhatian ini, Bapak Ibu perhatian. Ya. Kanjeng Nabi menyampaikan informasi penting, sekiranya anak Adam itu memiliki lembah berisi emas. Lembah berisi emas. Lembah niku napa? Lembah berarti apa? Jurang. Wis ngono. Jurang ini berarti kan dalam ya. Sumur lah wis. Sumur yang berisi tumpukan emas. Sekiranya anak Adam atau manusia itu punya sumur yang bukan isi air tapi isinya emas, ahabba ayakuna lahu wadiyani, dia masih berharap ada 2 sumur yang berisi emas. Coba, 1 sumur belum cukup Pak, ternyata dia berharap punya 2 sumur dari emas yang berisi emas. Walan yamla'u jaufahu illa turab. Kanjeng Nabi kemudian menutup hadis ini dengan tidak akan mulutnya itu bisa ya dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan harta illa turab, kecuali tanah. Apa maksudnya? Hatta zurtumul maqabir. Wis. Jadi manusia itu memang tidak ada puasnya, tidak ada cukupnya. Ya, sudah punya 1 lembah yang berisi emas itu. Apa wis cukup durung? Ternyata si berharap dia punya 2 lembah dari emas. Misalnya dikasih 2 lembah, kira-kira cukup? Tidak cukup. Ya, kata Nabi, tidak akan bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Oh, sampai gitu. Kecuali mati, masuk kubur baru selesai. Makanya berbahagialah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezekinya berapapun, bentuknya apapun, disyukuri agar membawa berkah. Itu kelebihannya orang syukur. Orang yang tidak bisa bersyukur pasti punya apapun yang orang lain melihat bahwa cek enak ego ya. Orang lain mengatakan begitu, tapi dia karena baga ahli syukur, kurang aja Pak. Ya, kurang saja ya. Tidak ada ukuran belum. Ya. Nah, jadi peringatan yang keras, muttafaq alaih. Hadis Bukhari Muslim, enggak main-main ya. Masya Allah ya. Yang terakhir nih, terakhir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abu Hurairah, ya banyak sekali Abu Hurairah itu menurunkan hadis nih. Ya. Nabi bersabda, yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini. Rasul bersabda, Gusti Allah yadhaq, tersenyum. Nah ya, Gusti Allah kata Kanjeng Nabi tersenyum. Yadhaq ila rajulaini, kepada 2 orang. Nah, laki-laki, 2 orang laki-laki. Ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar. Ya, yang salah satunya membunuh kepada satunya. Loh, Gusti Allah tersenyum menyaksikan 2 orang laki-laki, yang satu membunuh yang satu. Berarti satu pembunuh, yang satunya dibunuh. Nah,
Kok bisa? Yadkhulanil jannah, dua-duanya masuk surga. Coba ini. Kok aneh Ustaz? Sik tau turun mari. Yuqatilu hadza fisabilillah. Yang dibunuh tadi adalah mati karena jihad fisabilillah dalam peperangan. Jadi yang membunuh ini orang kafir, Pak, ya. Orang kafir dalam peperangan. Yang dibunuh tadi orang muslim. Maka berarti dia menjadi syahid, ya. Nah, menjadi syahid. Summa yatubullahu alal qatil fayuslimu fayushhadu. Kemudian yang membunuh itu bertaubat, kemudian masuk Islam dan syahid juga. Podo berarti. Ya, setelah bunuh dalam medan peperangan, bunuh orang Islam, ya. Kemudian dia bertaubat, dia masuk Islam dan ternyata syahid juga. Ya. Fayush tashhadu muttafaqun alaih. Dia juga berjihad dan ternyata juga mati. Podo-podo mati, nggih. Nah, yang satu ya, dia bunuh, setelah dia membunuh, dia tobat, dia juga terbunuh oleh orang kafir yang lain. Nah, gitu. Nah, ya. Makanya Gusti Allah tersenyum. Nah, ya, tersenyum. Sehingga loh, dosanya sudah waktu tobat kemudian masuk Islam itu sudah otomatis terhapus, ya. Kemudian nah, syahidnya itulah yang kemudian mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita senantiasa ya dibukakan kepada kita pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita ya menjadi hamba-hamba yang menyadari posisi kita ya sebagai hamba yang banyak dosa, banyak salah. Ya, sehingga kita memohon kepada Allah akan dibukakan pintu taubat bagi kita semuanya. Nggih. Sebelum kita akhiri, monggo kalau ada yang perlu dikonfirmasi, perlu ditanyakan, ya dipersilakan untuk menanyakan langsung. Nggih. Ada, monggo. Monggo, Pak. Sejauh mana setelah kita bertobat itu kita menambah dengan taubat. Waktu menyelesaikannya malam hari atau siang hari? Ampun. Ada sholat yang namanya sholat taubat. Jenis-jenis sholat, salah satunya sholat taubat. Sholat taubat itu sebagaimana juga sholat sunnah yang lain. Artinya bahwa ketika kita laksanakan, kita mendapatkan pahala. Bukan berarti ketika kita sudah sholat taubat, kemudian dosa kita diampuni. Karena taubatnya kita bukan pada waktu sholat. Nah, nah ya, taubatnya kita bukan pada waktu sholat, tapi janji kita kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi, dan kita merasa
bahwa kita telah terjerumus gitu. Jadi kita menyesal. Nah, itu berarti bukan pada waktu sholat. Nah, waktunya bebas. Bisa malam, bisa siang. Asalkan bukan pada waktu-waktu yang dilarang kita sholat. Misalnya apa? Tidak boleh ba'da subuh ya. Nah, tidak boleh ba'da asar ya, misalnya. Nah, itu yang dilarang sholat. Tapi di luar itu kita boleh. Apalagi misalnya pas waktu kita sadar ya, sadar telah berbuat dosa, nah, sholat tobat. Oke. Wonten malih ibu-ibu, monggo Bu. Nggih, Pak, monggo. Terkait misalkan sudah melakukan apa tadi kayak yang tadi ceritakan masalah zina tadi. Iya. Zina tadi kemudian apakah ada cara lain untuk bertobat selain harus dirajam? Apalagi sekarang tidak ada hukum rajam di Indonesia. Baik. Bagaimana cara kita bertaubat ketika ya melakukan dosa besar ya, dosa besar. Jadi yang dikisahkan tadi jelas minta disucikan, artinya minta diterapkan hukum Islam kan gitu kepada Nabi, dan kebetulan memang hukumnya rajam. Begitu pula misalnya membunuh berarti hukum kisos ya. Kalau misalnya mencuri ya potong tangan ya. Hukuman-hukuman itu dipastikan sebagai penebus dosanya. Nah, kepastian itu ada dalam hadis. Fungsi hukum bahwa ya sebagai penebus sekaligus pencegah itu ada dalam hadis. Jadi kita menyampaikan sesuai dengan informasi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama berarti kita bertanggung jawab Bapak Ibu agar hukum Allah Ta'ala itu ditegakkan. Kenapa? Karena nanti kalau terjadi kasus ya, tentu bukan kita, nah untuk bilang gitu ya, tapi ada orang ya melakukan begitu terus misalnya sadar pengen disucikan, nah memerlukan hukuman itu. Jadi berarti kita harus mengupayakan hukum Allah Ta'ala tegak di atas bumi ini. Ngaten nggih? Itu yang pertama. Jadi kita sendiri bahwa hukum Allah Ta'ala itu yang terbaik. Kenapa hukum Allah Ta'ala itu tegas ya, tegas atau keras atau berat ya, karena dua fungsi itu ya, dua fungsi itu. Fungsi penebus dosa, besok tidak dituntut lagi di akhirat. Nah ini maka tidak berat, tidak iso. Yang kedua, mencegah orang untuk berbuat yang serupa. Itu juga begitu. Kalau ringan, orang bisa gitu aja kecil, kan gitu. Ya, tapi kalau ngelihat orang mencuri terus tangannya podol, waduh, aku lihat mencuri lah ya podol lah gitu. Nah, jadi dua fungsi itu yang harus disadari. Oh, makanya kok hukum Islam berat. Dua fungsi itu ya. Nah, jadi kita berarti apa? Punya kewajiban berusaha menegakkan hukum Allah, tentu dengan ya, pengajaran, dengan dakwah yang baik, penyadaran ya, bukan pemaksaan, disadarkan orang. Kita ini melalui pengajian begitu disadarkan bahwa hukum Allah Ta'ala itu. Kenapa? Nanti di akhirat itu pakai hukum siapa untuk mengadili manusia? Ya hukumnya Gusti Allah. Ya berarti rugi kalau kita pakai hukumnya selain Gusti Allah ya. Nah, standarnya gak bodoh. Nah, yang kedua baru ketika kita belum berhasil menyadarkan dan juga penguasa belum menegakkan hukum Islam, maka ya kita kembalikan kepada pribadinya untuk bertaubat langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu caranya. Ya, andaikan kita naudzubillah kan gitu,
Maka kita taubat langsung kepada Allah, ya, bahwa kita ini mengerti hukumannya ini, tapi Gusti Allah tahu bahwa kita belum mampu menegakkan hukum itu, maka langsung kepada Allah Ta'ala minta taubatnya. Ngaten nggih? Nah, jadi bukan minta dihukum yang ada ini, ya, tidak bisa, ya. Nah, gitu. Tidak bisa karena apa? Memang bukan hukum Gusti Allah yang berfungsi sebagai penebus itu, kalau hukumnya Gusti Allah. Nah, ngaten nggih. Wonten malih? Monggo. Ya. Ya. Dalam surah Ali Imran, ya, Ali Imran, ya, ayat 133 sampai 135, itu sana. Ya. Jadi jelas di sana. Fa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Nah, tanda-tanda orang bertakwa, ya kan? Nah, itu fa idza fa'alu fahisatan, apabila dia melakukan perbuatan yang fahisyah, yang buruk, yang keji, au dzalamu anfusahum, atau mendolimi dirinya, ya, maka harus segera, nah, kan gitu, ya, segera kepada Allah Ta'ala dan beristighfar. Fastaghfaru lidzunubihim. Nah, maka mintalah ampun karena dosanya. Nah, jelas. Fastaghfaru lidzunubihim. Nah, minta ampun itu berarti membaca istighfar. Ya, gitu. Ya, dalilnya jelas Al-Qur'an. Di hadis tambah banyak lagi kita. Nah, apakah tambahan-tambahannya? Ya, tambahan-tambahannya yang utama adalah astaghfirullah hal azim, itu yang utama. Ditambahi lagi min kulli dzambin azim, boleh, ya, astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, boleh, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, boleh. Tapi yang utama adalah satu tadi, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, itu yang utama, Bang, nggih. Nah, jadi segera ingat Gusti Allah, segera beristighfar, minta ampun, itu ciri orang yang bertakwa. Jika salah segera, tidak ditunda-tunda. Surah Ali Imran, nggih. Baik, wonten malih ampun nggih. Wis kaya wis mari kabeh tuntuman iki. Nah, wis mari kabeh. Nah, baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Ya, hadir di majelis taklim ini, mudah-mudahan ya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh amal-amal kita sekalipun kecil sedikit menjadi amal soleh kita yang memperberat timbangan kita besok di yaumul qiyamah. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.